kita akan melaksanakan fokus group dan kita bentuk task force untuk pengembangan IKN. Jadi ada task force di ITS itu untuk pengembangan smart transportation di IKN. Jadi smart transportation ini smart mobility kan. Yeah. Jadi pertama adalah penggunaan data. Tapi gimana untuk 10 juta penduduk itu bisa? 10 juta enggak, 5 juta 5 sampai juta lah ya. antara 5 juta sampai 10. Maksimum itu di angka. Jangan kalau terlalu banyak it will create sebuah persoalan baru Ya, untuk sebuah nanti kota. kayak Jakarta pindah ke sana ya, Pak. Jakarta pindah ke sana. Tapi kalau untuk size sebagai pusat administrasi plus ekonomi kawasan gitu ya, that is the size. Jadi kira-kira kita bicara soal kota size seperti Bali atau Surabaya mungkin, Yang atau sudah sesuai konsep forest city itu ya, Pak. ya, jadi kira-kira idealnya seperti itu. Lihat Bali, bagaimana mengembangkan Bali. Di situ ada hutan, di situ mungkin ada kawasan wisata gitu ya. Jarak nggak terlalu jauh, kota-kota satelit di sekitarnya beberapa titik. Kemudian itu diinterkoneksikan dengan transportasi publik, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara konsep tadi itu yang sudah misalnya dalam waktu dekat nanti di IKN bisa diaplikasikan, itu konsepnya dulu atau gimana, Pak? Konsep dan pilotnya. Ya, Kalau konsep aja kan semua orang bisa bikin konsep. Iya. Sekarang sudah terlalu banyak konsep kalau bicara soal IKN. Tapi bagaimana menerapkan ya, kalau saya nggak usah muluk-muluk, pada satu koridor jalan aja kita kerjakan gitu. Itu yang kita tawarkan. Kemudian kita undang beberapa investor untuk coba model, kemudian dia akan nyusun bisnis modelnya, ya, dia akan lihat 20 tahun ke depan kira-kira pengembangan sistemnya seperti apa, terus pemerintah memberikan konsesi atau license kepada mereka untuk mengembangkan kawasan itu. Gitu. ITS sendiri menyarankan seperti apa, Pak, untuk konsep yang sesuai dengan bentuk IKN sendiri yang forest city atau seperti apa? Ya, kita kan bukan masuk ke situ. Kalau kami kan lebih fokus ke smart transportation-nya. Ya, jadi bagaimana kota itu dibangun dengan satu sistem transportasi yang cerdas. Ya. Itu aja, baik transportasi publiknya maupun transportasi pribadinya. Ya, itu prinsipnya ya. Jadi sistem cerdas mungkin pengembangan sistem jaringan transportasinya harus seperti apa, interkoneksi antara laut dan darat seperti apa, kemudian kereta dan transportasi darat juga seperti apa, baru demand-nya dibangun. Nah, itu kan harus ada hub-hub pengembangan kota-kota satelit yang dibangun atau dengan core city-nya dibangun seperti apa, baru dihitung demand-nya, pergerakannya. Nah, itulah yang menghasilkan moda transportasi apa yang bisa kita create. Dan karena ini kota yang dibangun ya, kota yang dibentuk ya, menurut saya memprediksi demand karena dia dibentuk bisa dikelola dari sekarang gitu ya. Beda dengan kota yang terjadi seolah-olah tiba-tiba seperti Jakarta. Ya. Tidak punya perencanaan ya, karena waktu itu kolonial bikin Batavia, kemudian in a sudden 1945 Batavia berubah menjadi Jakarta kan, ibu kota. Ibu kota ya, yang tidak pernah direncanakan. Kalau ini dari awal udah direncanakan sebagai ibu kota negara. Jadi kita udah punya visi 20 tahun, 30 tahun ke depan lebih terkendali ya, Pak. Terkelola. Jumlah orang yang datang itu bisa dikelola, bentuk-bentuk kegiatannya bisa dikelola, master plan kotanya bisa dikelola, karena semua within the control of the government, oleh otorita itu, maka dia bisa mengatur sistem transportasi seperti apa yang ideal kira-kira dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan gitu. Ini persoalan terakhir, Pak. Persoalan terakhir, tapi saya harap ini menjadi menarik untuk diperbincangkan sebagai penutup nih. Untuk pengembangan smart system, elektronik, car vehicle atau apapun itu, kita pernah menjajaki bekerja sama atau mengundang Elon Musk kan sebagai salah satu yang ya kita harapkan bisa memberi suntikan segar atau hal baru di Indonesia untuk transfer investasi maupun transfer knowledge-nya. Tapi ternyata Elon Musk lebih tertarik, mungkin belum tertarik secara penuh di Indonesia.
Enggak. Ya, hasilnya kan ternyata investasi langsungnya kan nggak membangun di sini lah. Oh gitu. Iya. Oh, saya malah baru tahu ini. Ya, mudah-mudahan Pak Willy pura-pura nggak tahu aja nih. Mudah-mudahan pura-pura nggak tahu, jadi saya lebih tahu informasi baru nanti. Kalau pebisnis itu kan intuisinya kan ngelihat manfaat saya apa gitu. Nah, jadi pemerintah tentu melihat manfaatnya saya bangun negara gitu ya, tinggal ditemukan. Kalau elemennya ketemu ya datanglah, siapa yang nggak ngelihat ya. Dan pebisnis kan nggak ngelihat jangka pendek, ngelihatnya panjang. Kalau dia ngelihat satu investasi ya, prinsipnya IKN harus dikelola dengan itu. Menurut saya ya, bicara soal di bidang saya ya, di bidang smart transportation apapun namanya, tetap harus dikelola dengan segmen bagaimana investasi transportasi itu bisa mendatangkan benefit bagi swasta, tetapi juga bagi masyarakat gitu ya. Tapi ITS sendiri kan sebenarnya kan punya data yang bisa menjual Pak, menjual Indonesia bahwa ada loh potensi-potensi besar dan sudah kita tunjukkan lewat Jakarta ini bahwa kemarin kita dengan proyek urban regeneration kita di MRT itu semua oleh swasta, nggak pakai dana pemerintah gitu ya. Kita yang mau kita tawarkan itu bisa sebenarnya selama demand itu ada ya, economic value-nya masuk ya, dihitung oleh swasta, dia akan masuk gitu. Nah, dan opportunity yang dibawa oleh kota baru seperti IKN itu menurut saya besar ya. Nah, saya belum masuk, saya nggak pernah masuk ke dalam terlalu ini, tapi saya ngelihat ketertarikan investasi itu akan datang manakala kota itu bisa mengenerate satu potensi ekonomi yang bermanfaat di masa depan. Nah, ITS mungkin nggak Pak untuk pengundang Mas Elan lainnya itu nanti itu untuk ya bisa investasikan minimal ide atau ya kalau saya kan cuma bisa toilet Pak. Nah itu untuk bisa ITS mengajak itu semua. Kita Mas Afud gitu. Mas Willy amin. Sama Pak William. Itu bisa masuk kita coba lihat. Tapi itu elemen dasarnya adalah tadi menyiapkan satu platform ekonomi dan investasi yang efektif untuk IKN gitu. Kira-kira dan itu menjadi menurut saya elemen dasar ya. Kalau IKN itu kan kalau Pak Presiden bilang ini minta maaf ini saya nggak masuk ke area itu, tapi tidak bisa dibangun dengan anggaran APBN sedikit seluruhnya ya. Gitu. Berarti kan mengandalkan anggaran swasta. Betul. Pemerintah hanya membangun atau bisa membangun fasilitas infrastruktur yang memang tidak laku atau tidak bisa dijual kepada swasta yang nggak bisa menghasilkan benefit atau revenue atau profit untuk swasta. Nah yang bisa ya memang harus dikerjakan kepada swasta. Nah disinilah elemen-elemen di mana skema bisnisnya harus dikembangkan. Nah itu yang akan mengundang. Dan kalau bicara soal digital transportation system, menurut saya itu elemen yang sangat menarik untuk diserahkan kepada swasta. Gitu. Baik Pak Willy. Obrolannya nggak terasa udah lama cukup panjang. Mudah-mudahan isinya daging semua nih Pak. Iya, siap. Terima kasih Pak Willy sudah kita mampir. Dari Mas Afud ke Mas Elon. Ya mas-mas nanti kan kita harapkan Mas bisa gitu ya. ikut mengembangkan Mas Willy. Mas Afud juga boleh deh untuk ikut mengembangkan konsep-konsep yang tentunya memberi dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat Indonesia dan semuanya. Baik Sobat Antara. Kalau Sobat Antara kita siap 100%. Kapan-kapan boleh lagi ya Pak ngobrol lagi lebih dalam. Boleh. Terima kasih Antara ya. Demikian obrolannya dengan Pak William Syah Bandar yang ternyata memiliki ide-ide yang cukup visioner kalau dilakukan dan mudah-mudahan bisa menjadi pintu gerbang untuk hal-hal baik nanti itu bisa dikembangkan ya Pak oleh pemerintah. Dan demikian obrolan kita bersama William Syah Bandar kali ini, dan nantikan juga obrolan lain menariknya di podcast Antara. Bisa disaksikan di antaranews.com, Antara TV Indonesia di YouTube, dan juga Spotify Podcast Antara. Sampai jumpa di podcast obrolan selanjutnya. Dadah.